Terkait dengan Kejati Sumsel melakukan penahanan terhadap Edi Gonevo melalui kuasa hukumnya HM Antoni Toha, kini angkat bicara. Antoni Toha mempertanyakan penahanan terhadap kliennya sebab dalam kasus laporan penipuan dan penggelapan atas nama pelapor Mariani itu. Edi Gonevo juga melakukan gugatan perdata dan kini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang terkait permasalahan hutang piutang dengan Mariani selaku tergugat dalam kasus perkara. Meskipun akhirnya gugatan Edi Gonevo ditolak, namun Majelis Hakim PN Palembang yang menyidangkan perkara gugatan perdata ini dalam anggar putusan menyebut telah ada pengembalian uang sebesar 2.441.900 juta rupiah oleh pihak Edi Gonevo dari total hutang sebesar 1,7 miliar. Artinya ada kelebihan bayar sebesar 741.900 miliar. Hal lain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia di pasal 131 disebutkan bahwa jika jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri, di mana dalam putusan tersebut tidak ada perintah sisa pembayaran dan LP laporan di Polda mengakui kerugian sebesar 1,7 miliar, akan tetapi DBAP berubah menjadi 500 juta rupiah. Terlepas daripada itu, Antoni juga sangat menyayangkan keputusan pihak Kejati Sumsel yang secara gamblang menyampaikan ke media, baik itu mencantumkan identitas jelas dan termasuk foto kliennya saat menjalani periksa pada saat pelimpahan berkas. Padahal menurut Antoni Toha, selama proses penyidikan di kepolisian, kliennya bersikap kooperatif dengan terus memenuhi panggilan penyidik Subdit 4 PPA di Treskrimum Polda Sumsel. Bahkan menurut Antoni, jalan perkara kliennya itu mencurigakan indikasi intervensi atau keterlibatan oknum perempuan yang berpengaruh di Sumsel. Telah dihakimi terdahulu sementara sidang belum berlanjut. Kami berharap semua pihak untuk dapat bersabar. Sedangkan institusi Polda saja dalam penyidikannya tidak melakukan penahanan, itu baik, karena mempertimbangkan azas praduga tidak bersalah. Kami juga berharap perkara terus. Kenapa? Agar jelas posisi hukumnya, agar jelas endingnya bagaimana. Tapi kalau berita-berita seperti ini yang kami lihat dari media yang ya bisa dikatakan tidak bertanggung jawab, ini akan kita proses. Kita akan pelajari lagi bahwa nama jelas, jabatan jelas, maka dikatakan dikadin abal-abal dengan judulnya seperti itu. Nah, ini perlu kita kaji lebih dalam. Nah, apalagi dari pihaknya mengatakan bahwa Pak Edi menggunakan jabatan untuk menipu bukan ini. Untuk diketahui, kasus ini 2012 terjadi 2012. Saat itu Pak Edi Gonevo belum menjadi ketua umum di Kadin, ketua umum Kadin. Ya, jadi kalau dia menggunakan jabatan untuk menipu itu sangat jauh. Ditambah lagi bahwa atas kasus ini pelapor rumah tangganya menjadi berantakan. Nah, ini juga harus korelasi harus jelas berantakannya bagaimana. Ini kasus sudah lama. Ini sudah lama dan dilaporkan baru 2021 2022. Sangat lama sekali. Jadi kami mohon kepada semua pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, untuk menahan diri dalam berstatement. Apalagi oknum-oknumnya. Oknum yang mungkin bertugas nantinya untuk kasus ini seakan-akan menjadi suatu prestasi bagi Tim Liputan Sumsel ABTV melaporkan.